Sahabat peradaban kasikologis yang terkasih, ada wawancara menarik nih antara Kompas.com dengan Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Mengapa KWI tegas menolak tawaran izin tambang yang sempat beberapa waktu lalu viral? Ini jawabannya, semoga bermanfaat. Soal tadi Bapak Uskup sempat menyinggung soal kondisi di Indonesia yang butuh butuh merawat gitu. Kita sama-sama butuh merawat. Nah, di tengah usaha kita untuk merawat kebaikan-kebaikan yang ada begitu. Lalu muncul sesuatu yang mungkin mengganjal di hati publik begitu. Yaitu bukan rencana lagi, kebijakan pemerintah untuk memberikan izin tambang bagi ormas keagamaan. Mungkin secara struktural atau prosedural atau birokratis mungkin itu memungkinkan begitu. Tetapi saya nggak tahu yang lain, tetapi pasti ada sebuah kejanggalan kenapa itu muncul, lalu kenapa ormas agama yang diberikan, lalu muncul lagi pertanyaan yang lain, kenapa tidak organisasi veteran yang diberikan, karena berkaitan dengan balas budi negara terhadap mereka yang berjasa bagi negara ini. Kalau menurut Bapak Uskup seperti apa itu? Iya. Kan salah satu yang ditanya itu mengenai konferensi wali gereja Indonesia ya Mas ya. Kalau konferensi wali gereja Indonesia itu jelas sikapnya. Itu bukan wilayah konferensi wali gereja Indonesia. Jadi ya pasti tidak akan diterima, ditawarkan pun tidak akan diterima, karena mengelola tambang itu bukan wilayah konferensi wali gereja Indonesia. Jadi ya pasti tidak akan diterima, ditawarkan pun tidak akan diterima, karena mengelola tambang itu bukan wilayah konferensi wali gereja Indonesia. Itu satu. Jadi institusi gereja itu, Mas, kalau kita mau bicara lebih jauh ya, kalau disebut ormas, itu sebetulnya terlalu kecil kah gitu? Bukan. Terlalu kerdil atau gimana? Bukan. Karena begini, seperti konferensi wali gereja Indonesia, keuskupan, paroki, itu diatur oleh hukum gereja. Hukum gereja itu mengatur. Sementara ormas itu tidak diatur oleh hukum gereja kan. Nah, meskipun KWI, keuskupan paroki itu diatur oleh hukum gereja, tetapi karena ada di Indonesia, maka harus ada legalitasnya. Legalitas menurut hukum Indonesia. Itu punya. Jadi lembaga itu diakui atas dasar surat-surat dari Departemen Agama ya, bahwa itu lembaga keagamaan. Tetapi wilayah pelayanannya tidak sampai ke situ. Tidak sampai, jadi bukan ormas dalam arti yang misalnya salah satu rumusan dari ormas itu kan didirikan oleh masyarakat untuk kepentingan tertentu gitu kan? Iya. Betul ya? Ormas betul. Nah gereja kan tidak didirikan oleh masyarakat. Gereja itu yang mendirikan Tuhan Yesus Kristus. Beda banget. Itu yang seringkali tidak dipahami oleh banyak saudari-saudara kita yang bukan dari komunitas Katolik. Jadi dianggapnya sama dengan ormas-ormas yang lain, padahal bukan. Nah, yang namanya ormas yang murni ormas itu adalah seperti PMKRI, GMKI gitu ya. Itu Kristen ya. WKRI, Pemuda Katolik itu ormas. Betul. Nah, kalau yang ditawari ini silahkan. Tetapi kalau sudah mengambil, misalnya sudah mengambil tawaran itu, jangan lagi omong tentang Katolik. Ini masalah bisnis, bukan masalah agama. Ada perbedaan yang sangat besar. Betul. Yang tidak mungkin dicampur adukan juga. Tidak boleh dicampur adukan. Karena saya sekurang-kurangnya ya,
kalau bertitik tolak dari salah satu teori, kan kita itu hidup bersama-sama supaya terbangunlah keadaban publik ya, keadaban publik. Nah, keadaban publik itu yang menyangga 3 pilar: negara, bisnis, dan masyarakat warga. Ya. Gereja itu ada di sini, di masyarakat warga, warga, tidak di bisnis. Maka kalau ormas apapun yang sungguh-sungguh mau menerima tawaran misalnya, dia tidak lagi di sini, dia di sini. Bisnis kan? Bisnis tambang. Ya. Nah, bisnis tambang itu tidak usah pakai agama. Bisnis tambang itu dijalankan secara profesional. Kalau yang menjalankan itu orang Katolik, ya inspirasinya Katolik, berpeganglah pada pada moralitas etika Katolik. Misalnya, jangan merebut lahan warga. Itu kan besar sekali kan? Betul. Bahayanya. Betul. Sudah, tidak usah diceritakan. Seringkali kita dengar itu. Ya, merusak lingkungan hidup. Lalu mempekerjakan siapa, diberi upah seperti apa, karyawan-karyawan itu semua kan menyangkut moralitas. Nah, kalau mau membangun perusahaan tambang dengan moralitas gereja Katolik, yaitu diperhatikan. Misalnya, itu tadi ya, gaji buruhnya berapa? Gaji buruhnya berapa? Ada anak-anak apa enggak yang bekerja di situ? Yang kayak gitu itu harus diperhatikan. Profesional, bisnis, tidak usah pakai agama, tetapi dengan berpegang pada etika bisnis. Nah, kalau Mas Fabian mau mendalami hal ini, rekan-rekan Muhammadiyah itu membuat studi, Mas, mengenai ini. Termasuk pertimbangan hukum. Jadi selain moralitas, semakin itu ada pertimbangan hukum. Ini hukumnya nabrak-nabrak apa enggak ini? Dan menurut analisa itu nabrak. Ada aturan atau hukum yang dilawan. Siapa yang berwenang memberi izin misalnya. Itu termasuk kajiannya hukum kan tergantung siapa yang mengkaji. Iya, betul. Tapi saya kira bagus kalau pernah membaca kajian dari Muhammadiyah ya. Penasihat hukum lah. Bagian hukum dari Muhammad. Bagus sekali. Bapak Uskup, apabila itu dianggap sesuatu yang beda dunia ya dengan yang diurus oleh gereja Katolik begitu. Lantas bagaimana umat Katolik itu harus menyikapi sesuatu yang seperti itu yang dianggap berbeda sekali? Apakah kita wajar bahwa kita marah atau misalnya mengeluarkan kata-kata yang bagaimana begitu, Bapak Uskup? Enggak, saya kan hanya mengatakan ketika saya ditanya, mendadak juga saya ditanya juga nggak ngerti itu. Tapi saya bertanya, sederhana sekali jawabannya, enggak usah marah, enggak usah macam-macam. Saya menjawabnya itu bukan wilayah kami. Itu aja. Sebatas itu. Saya tidak mengatakan lebih, tidak mengatakan kurang dari itu. Ketika ditanya, Konferensi Wali Gereja Indonesia tidak menerima tawaran itu karena itu bukan wilayah Konferensi Wali Gereja Indonesia. Wilayahnya adalah iman dan moral, bukan perusahaan, bukan tambang apalagi. Belum lagi kalau kajian itu nanti kajian Muhammadiyah itu ya tentang korupsi, tentang segala macam itu. Sudah jauh sekali dari apa yang diperjuangkan oleh dalam katakanlah itu ormas agama begitu dalam kacamata pemerintah. Ya itu bagus sekali kajiannya hukum Muhammadiyah. Bagus. Bahwa ada yang menerima itu masing-masing pertimbangan ya Bapak Uskup. Terserah. Pertimbangannya masing-masing. Kalau begitu. Terima kasih Bapak Uskup atas kesediaan wawancaranya. Terima kasih, Mas. Oke, itu dia sahabat kompas.com. Informasi yang banyak sekali diberikan oleh Bapak Uskup. Semoga sahabat kompas.com bisa mendapatkan pencerahan dari wawancara kali ini. Oke, kalau begitu saya Fabian Janur Squado
undur diri dan sampai jumpa di wawancara-wawancara selanjutnya. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.